Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyal ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali bertemu aku dengan Cek Doli, tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama. Program yang mengajak kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan program ini juga mengajak Mang Cek Bicek untuk mengasah ilmu pengetahuan dan wawasan kita bersama tentang seputar masalah agama Islam kita. Dan Alhamdulillah Mang Cek Bicek, pada hari ini kita telah berada di hari Jumat, yaitu tanggal 8 Desember 2023 Miladiah, bersamaan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Dan tadi Mang Cek Bicek, bagi yang Mang Cek Bicek yang laki-laki telah melaksanakan sholat Jumat di masjid, tentu saja hari ini merupakan hari Jumat yang berkah bagi kita semua umat Islam. Dan tentu saja Mang Cek Bicek, kami doakan Mang Cek Bicek dalam kondisi sehat walafiat dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, Mang Cek Bicek, kita tanpa terasa berada di penghujung tahun 2023 Masehi. Dan alhamdulillah tentu saja sebagai orang Islam dan orang beriman, tentu saja kita harus mengoreksi, mengevaluasi diri kita sepanjang tahun 2023. Tentu saja yang dinamakan dalam hal ini yaitu muhasabah diri. Muhasabah diri adalah salah satu cara untuk kita memperbaiki hati kita, melatih, mensucikan dan mengoreksi apa saja yang telah kita lakukan, apakah yang senantiasa dalam ridho Allah SWT atau justru kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Mang Cek Bicek, mari kita bersama di pekan sore hari ini kita akan bermuhasabah diri dengan tema kita akan bahas bersama-sama, yaitu muhasabah menyambut tahun 2024 Masehi. Alhamdulillah telah hadir di studio kita bersama, yaitu Al-Mukarram Ustaz Haji Agus Dodi Syukri, SPDI MPDI Al-Hafidh. Beliau merupakan salah satu adalah tenaga pengajar ataupun guru di salah satu sekolah menengah atas. Insya Allah kita akan sapa bersama terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Cik Doli sehat. Tambah muda Ustaz. Amin, amin. Ustaz Agus Dodi, Ustaz ya. Ustaz, apa nih kesibukan sehari-hari Ustaz? Kami ngajar Ustaz ya? pendidikan agama Islam di SMK Negeri 2 Palembang. Di SMK Ustaz, bukan SMA Ustaz ya? Bukan. SMK. Ini STM kalau salah Ustaz ya? Dulu STM 1, sekarang STM 1, SMK 2. SMK. Di situ ngajar agama atau ada ilmu lain? Ngajar agama Islam. Agama Islam Ustaz ya? Oke Ustaz. Ini merupakan dari majelis Azkar ya? Al-Azkar ya. Ngajar di sana juga Ustaz? Ikut-ikut meramaikan saja Ustaz. Cik Doli. Tapi mengisi beberapa majelis taklim di musola masjid Ustaz? Ya, kadang-kadang selagi ada kesempatan insyaallah. Insyaallah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ustaz, kali ini kita akan membahas tema yaitu muhasabah menyambut tahun 2024 Ustaz. Ini Masehi Ustaz ya, bukan hitungan Hijriah nih Ustaz. Ya, insyaallah mungkin kita akan pengen tahu Ustaz seperti apa Ustaz kita bermuhasabah diri, mengoreksi mungkin sepanjang tahun 2023 mungkin ada hal-hal yang telah kita lakukan, ada hal-hal yang belum mungkin dicapai Ustaz ya. Mungkin seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama Ustaz. Terlebih dahulu Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bicek yang pengen bertanya di tema maupun nanti di luar tema kita, silakan di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Dan insyaallah kita akan bahas bersama-sama tema kita muhasabah menyambut tahun 2024 Ustaz Agus. Tapi alhamdulillah Ustaz Agus kita berdua Ustaz di sini Ustaz. Kita ada jemaah juga Ustaz, Majelis Al-Azkar Ustaz dari studio kita Ustaz. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustaz ya. Bergal nih Ustaz, suara studio nih Ustaz ya. Semangat luar biasa nih Pak. Sehat Pak semuanya? Alhamdulillah. Nggak kehujanan Pak Ida ya? Cuaca alhamdulillah. Nah, Ustaz, insyaallah Ustaz kaki kita sama-sama Ustaz. Mungkin jemaah studio bertanya juga Ustaz. Jadi terlebih itu Bapak Ibu jemaah sekalian, insyaallah marilah sama-sama kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Haji Agus Dodi Syukri, SPD MPDI Al-Hafidh. Beliau akan membahas tema muhasabah menyambut tahun 2024. Ustaz, fadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
pemirsa Pal TV beserta bapak-bapak jemaah dari Majelis Al-Azkar dan Cik Doli yang tambah awet muda. Mudah-mudahan sehat terus Cik Doli ya. Amin, Ustaz. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Desember. Artinya tidak sampai 1 bulan ke depan kita akan memasuki tahun baru 2024. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ayat ini populer ketika menjelang khutbah Jumat atau awal-awal khutbah Jumat, di mana sang khatib selalu mengingatkan jemaah untuk meningkatkan ketakwaan, yang maknanya lebih kurang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri kita untuk melihat apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, merunut dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa ada 3 hal yang harus kita cermati. Yang pertama ada kalimat wal tanzur, maka lihatlah diri kalian. Lihat di sini adalah apa yang sedang kita kerjakan hari ini. Apakah kita mengerjakan kebaikan atau kita mengerjakan keburukan. Kemudian yang kedua, qaddamat, apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lakukan sejak kecil, yang sudah kita lakukan 1 tahun belakang, apakah kebaikan ataukah keburukan. Dan yang terakhir, qaddamat lighad. Kalimat lighadnya itu apa yang hendak kita persiapkan untuk hari esok. Jadi ada 3, ada masa sekarang, ada masa lalu, dan ada masa yang akan datang. Semuanya berkaitan dengan waktu. Berarti Islam ini sangat menekankan tentang waktu. Guru-guru kita, saya pernah sekolah dulu, guru sejarah kami, masih hidup orangnya, Ustadz juga, namanya Pak Marjani, Dr. Ades Marjani. Beliau alumni pondok pesantren, tapi beliau mengajar mata pelajaran sejarah. Beliau mengatakan bahwa hari ini itu 1 detik yang lalu adalah sejarah dalam kehidupan kita. Apalagi hari kemarin, bulan yang lalu, tahun yang lalu, dan seterusnya. Jadi yang namanya sejarah itu tidak akan bisa kita kembali lagi ke waktu itu. Sejarah akan tetap menjadi sejarah. Yang jadi persoalan adalah apakah kita meninggalkan sejarah itu dengan garisan tinta emas, ataukah sebaliknya kita meninggalkan sejarah kehidupan pribadi kita dengan garisan bukan tinta emas, mungkin tinta-tinta kemaksiatan. Nah, kalau bisa, apa yang sudah kita torehkan dalam kehidupan masa lalu kita, meskipun 1 detik yang lalu, adalah garisan tinta emas, yaitu berupa amal kebaikan. Meskipun ini kita duduk di studio, namanya Studio Pal TV, kita patut apresiasi meskipun kita duduk di sini yang kadang-kadang berisi acara beraneka ragam, tapi detik ini, saat ini kita duduk di majelisnya Pal TV. Jadi kita insya Allah menorehkan tinta emas kebaikan. Kemudian ketika kita hendak berangkat, misalnya kita mudik ke jauh, pasti ada persiapan duit, persiapan mungkin kalau kita bawa kendaraan harus prima. Nah, apalagi lighad di sini adalah persiapan untuk hari esok yang belum tentu pasti. Besok yang kita lalui di dunia
apalagi besok yang akan kita lalui di akhirat. Besok di dunia baik kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu rezeki kita apa, kita tidak tahu kejadian apa yang akan menimpa kita, apakah kita masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Nah, untuk menghadapi hari esok baik kita punya persiapan, apalagi kalau menghadapi yaumil akhir, hari akhirat. Pasti persiapan kita jauh lebih banyak. Oleh karena itu, seyogianya apa yang kita lakukan hari ini, dari hari ke hari kita mempersiapkan bekal semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Ketika nanti pada saatnya kita dipanggil oleh Allah Ta'ala berupa kematian, kita meninggalkan dunia ini dengan membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan yang sangat panjang yang tidak ada batasnya, yaitu hari akhirat. Apakah kita nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah atau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, tergantung persiapan kita, bekal kita. Kalau bekal kita banyak, mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik. Tapi kalau bekal kita tidak ada sama sekali, na'udzubillah, tempat kita yang terburuk. Itu Ustaz Cik Doli. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Ini adalah orang beriman tuh harus mempersiapkan dirinya Ustaz ya. Pasti. Masih untuk hari bekal hari esok Ustaz kan. Oke Ustaz, ini bicara muhasabah di menyambut tahun 2024 Ustaz. Ini kalau kita lihat ini harus merupakan tahun politik juga Ustaz ya. Siap. Banyak hal-hal yang mungkin hari ini ditebarkan, mungkin berita-berita sebagai macam Ustaz. Mungkin ada persiapan apa Ustaz, atau amalan apa, mungkin ada hal-hal yang harus kita siapkan di menyambut di tahun 2004 dan menutup tahun 2023 nih Ustaz. Yang jelas kita manusia yang memiliki akal pikiran, banyak ayat-ayat yang menceritakan manusia ini punya akal pikiran yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Oke, insyaallah. Ustaz, kita lanjut dulu kayak Ustaz. Oke, siap. Ada lewat dulu Ustaz. Siap. Oke, pemirsa Fal TV dirahmati Allah, Mang Cek Bice, tadi luar biasa sih penjelasan dari Ustaz Haji Agus Dodi Syukri MPDI. Beliau akan membahas kembali muhasabah menyambut di tahun 2024. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek pemirsa Fal TV yang dirahmati Allah, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita, program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini Jumat, kita akan membahas tema muhasabah menyambut tahun 2024 bersama Al-Mukarram Ustadz kita, yaitu Ustadz Haji Agus Dodi Syukri MPDI Al-Hafidh. Tadi beliau telah menyinggung bagaimana persiapan umat Islam, yaitu orang-orang yang beriman harus mempersiapkan bekal diri untuk menyambut tahun 2024, dan terlebih-lebih adalah mempersiapkan bekal diri kita juga untuk nanti di akhirat nanti kelaknya. Dan ini iring juga dan senada dengan Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 18 tadi, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tadi telah dibahas oleh Ustadz Agus Dodi, bagaimana setiap diri harus memperhatikan untuk mempersiapkan bekal diri kita untuk hari esok, yaitu hari akhirat yang lebih panjang. Ya Ustadz, alhamdulillah Ustadz, kita balik lagi Ustaz. Insya Allah pembahasan dari muhasabah menyambut tahun 2024 Ustaz. Tapi kita juga nak mengingat ke Mang Cek Bicek juga Ustaz. Insya Allah Mang Cek Bicek di rumah jangan lupa, bagi yang nak bertanya sama Ustaz kita dengan tema hari ini muhasabah menyambut tahun 2024, nanti maupun nanti di luar tema silakan jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Ustaz, tadi kita bertanya Ustaz, mana tadi caranya Ustaz ya di menutup akhir tahun 2023 dan juga untuk menyambut di tahun 2024. Ini berbeda dengan Hijrah Ustaz, ini masih ini Ustaz. Gimana Ustaz sebagai orang Islam Ustaz? Baik, tadi sempat disinggung bahwasanya 2024 adalah tahun politik. Ya. Jadi yang jelas kami pribadi berpesan kepada teman-teman di majelis ini maupun kaum muslimin dan muslimat yang menonton, kita berdoa bahwa pemilihan berlangsung dengan aman, damai, menghasilkan pemimpin yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua.
Itulah harapan kita menyambut tahun 2024. Kita optimis bahwa siapapun yang terpilih adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik bagi kita semua rakyat Indonesia. Dan tugas kita selaku warga negara yang baik adalah memilih, jangan tidak memilih, jangan golput, sayang kesempatan tidak atau belum tentu datang 5 tahun yang akan datang, karena tidak ada jaminan kita masih hidup apa tidak. Mumpung kita masih hidup pada saat pemilihan, coblos. Siapapun yang terpilih, itulah yang terbaik untuk kita. Yang jelas menyambut tahun baru 2024, kita selaku umat Islam banyak-banyak bermuhasabah. Muhasabah artinya menghitung. Kita siap-siap dihitung oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita dihitung, lemaklah kita hitung duluan. Ya, jadi hasibu qabla an tuhasabu. Itu kata Umar bin Khattab, hitunglah diri kamu sebelum kita dihitung oleh yang maha menghitung, Allah Ta'ala. Kalau kita yang hitung kan lemak, aku lah banyak dosa ini. Daripada kita di akhirat kaget dihitung, dijingak oleh orang rami, malu termasuk kami baik. Kalau umpama kaget ditampakkan dijingak orang rami, malu, lemaklah balik baik kita ya. Masuk kamar, kunci rapat-rapat. Kalau baca iya, kalau baca, cuma ada kata pilihan kan. Ya, makanya kita dalam menutup tahun baru ini, meskipun bukan tahun baru Hijriah, tapi apapun namanya tahun baru, kita wajib untuk menoleh ke belakang apa yang sudah kita gawikan, dan kita toleh ke depan apa yang harus kita perbaiki. Jangan sampai kalau memang kemarin kita melakukan hal-hal yang fatal, jangan lagi terulang. Kalau baca ke depan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, jadi bini kita nyebut nama kita di hadapan wong-wong lain, bukan nyindir ya. Bini kita nyebut nama kita di hadapan kawan-kawannya sesama betina, bangga. Oh, laki aku nama ini kan. Sebab kalau laki kita misalnya kita nih maling, masuk penjara, misalnya kan, nyekek botol macam. Ketika ibu-ibu ngobroli nyebut nama lakinya, nak nyebut nama lakinya minder dia, malu dia kan. Aku ada gawe balik dulu katanya. Iya, nyebut laki presenter. Iya, amin. Iya. Kami lah amin ke puluhan tahun yang lalu. Sudah tuh anak-anak kita kan, kalau umpama sesama mereka kumpul, blore, bahasa dusun kan bermain, nyebut ke nama bapaknya kan, kalau bapaknya wong baik kan lemak dah. Bapak aku nama ini, bapak aku nama itu. Ya, bebak kita begal. No, ketangkep no. Di masa wong kan tak lemak. Gebuk bapak ibu. kau lah ini, nah kan tak enak kita. Oke, Ustaz Agus, alhamdulillah Ustaz. Mungkin sembari kita menunggu pemirsa kita nak bertanya Ustaz, mungkin kita berikan kesempatan kepada jemaah kita Ustaz berada di studio nih Ustaz. Siap. Ya, dari Majelis Al-Aska Ustaz ya. Bapak dari sebelah kanan kami, silakan Pak, mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan Pak, gunakan mic-nya. Mic-nya Pak, ada Pak. Langsung aja Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya tadi. Makasih banyak, kami sudah berkenan juga diundang ke studio ini. Kami nak nanya dikit Ustadz. Dengan Bapak siapa nih Pak? Alhamdulillah dengan Muji Pak. Habib atau Bukan Pak Muji? Umum biasa Pak. Oh, biasa. Iya, silakan Pak. Jemaah biasa umum. Jadi Ustadz, kami izin tanya, akhir tahun ini kan tinggal hitungan waya lagi Ustadz ya, hitungan hari lagi kan. Dan Januari itu perasaan baru kemarin Ustadz ya. Jadi apakah betul Ustadz waktu yang sangat singkat itu juga sesuai dengan yang pernah kami dengar dan dapat penjelasan bahwa yola ini di ujung masa. Terus kan nak ngisi, biasanya Ustadz Masehi ini akhir tahun ini anak-anak muda itu ladas kan, nak nyambut tahun baru itu kan gegap gempita, senang hati kan. Cak mana Ustadz supaya kita ngeji pemahaman bahwa itu tuh tidak bagus dan kalau bisa dialih ke hal yang positif. Barangkali itu Ustadz yang mewakili kami untuk saat ini yang bakal ditanya ke. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ini terkait menyambut akhir tahun, biasanya 31 Desember saat menjelang 1 Januari 2004. Mungkin kalau kita lihat anak
muda lebih gegap gempita di tahun Masehi ketimbang di Hijriah, Ustaz. Bahkan ada yang mungkin tidak mengenal tahun baru Islam nih, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Agus tadi menyikapinya. Ya, karena kehidupan kita sehari-hari memang selalu menyebut tahun Masehi ketimbang tahun Hijriah. Jadi wajar kalau dari budak kupek sampai budak tua tuh lebih akrab tahun Masehi ketimbang tahun Hijriah. Seluruh sendi kehidupan kita, mulai dunia dunia pendidikan itu kan acuannya tahun Masehi, bukan tahun Hijriah. Nah, beda kalau mungkin cerita wong-wong tua kita zaman-zaman dulu kan rujukannya tahun Hijriah, bulan puasa libur sebulan penuh kan. Nah, ini kan tidak merujuk kepada Masehi. Jadi wajar kalau seandainya anak-anak muda itu segala sesuatu yang terkait dengan tahun Masehi itu selalu lebih akrab, senang. Apalagi pergantian tahun baru Masehi itu terasa pecahnya dalam tanda kutip milik mereka ketimbang tahun Hijriah, karena kita dari kecil tidak disosialisasikan tahun Hijriah, tidak dibiasakan. Mungkin kalau kita merubah mindset se-Indonesia Raya nih, kita make Hijriah kalau mungkin kedepannya ya kita merasa tahun Hijriah itu punya kita. Nah, karena itu tidak mungkin kita hidup di negara Indonesia yang punya banyak agama, sehingga kita seluruh anak mudanya dan termasuk kita juga pribadi yang sudah tua bangko ini ngerasa tahun Masehi itu lebih melekat ya di kehidupan kita kan. Besok tanggal berapa pasti kita lebih hafal tanggal Masehi ketimbang Hijriahnya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, paling tidak kita jingok dulur-dulur kita yang ada di Palestina itu. Masih kupek lah mati, budak kecil lah mati, remaja mati. Nah, kira-kira cak itulah dak katik jaminan kita besok itu bakal masih hidup. Jadi malam tahun baru itu coba ingat-ingat kira-kira besok itu masih tak kita makan nasi, besok itu masih tak kita begawi. Jangan ladas nih, jangan ladas sih ya. Niup trompet. Kata almarhum Ustaz Nawawi itu, malaikat Israel terkejut kan. Nah, itu trompet kan lah di mulut beliau. Kaget kalau terkejut ditiupnya trompet, nah kacau kita. Ya. Aja kiamat beneran. Kelebu kita. Jadi jangan ladas nian ya malam tahun baru. Ya bahagia tuh silakan, ndak kata paksaan. Silahkan kita berbahagia. Kita melewati tahun baru dengan gegap gempita, tapi dengan aturan main yang jelas. Jangan sampai malam tahun baru inginnya kita mendatangkan kebahagiaan bagi diri dan keluarga, justru datang kecelakaan, kemudian mendatangkan musibah-musibah yang mendatangkan dosa. Kan banyak itu malam tahun baru yang trek-trekan akhirnya mati di jalan. Sayang nih nyawa dibuang-buang. Balik kugap Ustaz Iya. Pergi sehat bugar balik katik nyawa lagi, sayang, kesian. Kesian bapak ibunya lah melahirkan, membesarkan, nyekolah gitu mahal kan murah. Iya, kami terasa ada anaknya kan nyekolah gitu mahal. Nah, malam-malam gua ke Ponjen Ustaz iya, apa namanya tuh? Ngebut-ngebutan di jalan jegar, karena kami ngajar di sekolah tuh yang jumlah muridnya 2.500 lebih kurang. Jadi setiap tahun ada kasus-kasus kejadian ngomong tuh mati gara-gara tawuran, trek-trekan. Nah, sayang, kasihan. Ya. Mungkin Ustaz tadi menyambung Pak Mujib tadi, mungkin ada hal-hal yang mungkin kegiatan positif apa Ustaz yang mungkin harus kita himbau kepada masyarakat anak muda nih Ustaz di akhir tahun itu. Ya, kami berpesan dengan generasi muda bahwa masa muda tidak datang dua kali. Kami lah berdoa di depan Ka'bah ratusan kali, ya Allah kalau pacak kami ini balik muda lagi. Tidak pacak Pak Haji. Iya. Kalau ada obatnya galak kami beli 100 juta lagi jadi. Tapi minta jodoh pacak Ustaz Ya Allah. Ya, kaget datanglah dewek. Iya. Kami lah berdoa minta balik muda dak pacak. Jadi mumpung yang masih muda-muda sekarang, manfaatkanlah waktu-waktu muda itu dengan hal-hal yang baik. Malam tahun baru nak kumpul dengan keluarga boleh, yasinan, berdoa, makan-makan boleh, kata larangannya. Tapi kalau malam tahun baru trek-trekan, iya kalau selamat. Kalau jegar mati, berentuman, kita sakit nyari obat nak sembuh.
Dia sehat nyari obat nak mati. Oke Ustaz, Iya, gitu. Oke, lanjut lagi siap. Ustaz. Oke, pemirsa Mang Cek Bicek, luar biasa sih pembahasan kita muhasabah di menyambut dalam tahun 2004. Tadi telah dibahas bagaimana persiapan kita hal kegiatan positif. Jangan mana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, balik lagi sama aku tentu saja dalam program kita, program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini Jumat kita akan membahas tema muhasabah diri dalam menyambut tahun 2024. Tadi telah disinggung oleh Ustadz bagaimana sebagai insan muslim, insan orang beriman, kita harus mempersiapkan diri kita untuk dalam hal-hal kegiatan positif di akhir tahun 2023, dan juga kita harus bermuhasabah diri, menyiapkan, mengoreksi dan mempersiapkan bekal kita untuk menyambut tahun 2024 lebih baik lagi. Dan ini juga seiring dengan Umar bin Khattab pernah mengatakan, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap, itu akan memudahkan hisap kalian kelak nantinya. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak, ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Dan tentu saja perkataan Umar bin Khattab ini adalah untuk mengingatkan kita semuanya, mari kita kembali untuk mengoreksi diri kita, melatih diri kita, bermuhasabah, menyadarkan diri kita sejauh mana perjalanan hidup kita selama di tahun 2023 yang sebentar lagi akan meninggalkan kita semuanya. Lalu apa yang harus kita persiapkan di tahun 2024. Dan Mang Cek Bicek, Cek Dodi ingin ingat kembali bagi Mang Cek Bicek nak bertanya di tema pembahasan pada sore hari ini, silakan di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Di tema maupun nanti di luar tema, jatuhi nanti Mang Cek Bicek. Ustaz, kita bahas kembali nih Ustaz, muhasabah dalam menyambut tahun 2024 Ustaz. Ini kalau kita melihat Ustaz, kalau kita balik ke belakang, kilas balik Ustaz ya. Kalaunya katanya di akhir tahun ini identik dengan musibah Ustaz. Ya, musibah dan sebagainya mungkin, tapi kita berharap di tahun 2023 akhir ini insya Allah Indonesia akan bebas dari ataupun jauh dari balak musibah Ustaz. Nah, kalau kita melihat kilas balik ke belakang Ustaz, kira-kira Ustaz ya, apakah ini memang harus identik dari setiap akhir tahun Ustaz, atau bagaimana menyikap dari sisi kacamata Islam Ustaz? Itu perasaan kita baik karena kebetulan berapa kali mungkin ya, berapa kali di akhir tahun ada banjir rasanya di Jakarta waktu itu kan. Tapi kan di sikok tempat, bukan di se-Indonesia Raya. Artinya tidak mempresentasikan bahwa setiap pergantian tahun pasti ada musibah. Tidak. Kebetulan ada musibah. Pun seandainya ada beberapa titik memang terdapat musibah, ya musibah itu datang kan sesuai dengan yang disampaikan Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi seandainya ada bencana, kerusakan alam, itu pada hakikatnya gara-gara kita itulah. Bala bencana itu tidak akan datang kalau tidak satu dirusak oleh kita, rusak secara fisik, atau yang kedua karena tingkah laku kita. Terlalu banyak kemaksiatan sehingga turunlah bencana. Murka Allah. Turunlah murka Allah melalui bentuk bencana. Jadi kami pesan dengan generasi muda, ya sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, wong yang sakit di rumah sakit itu banyak, ratusan, mungkin ribuan. Itu berusaha untuk sembuh, tahan berobat berhari-hari, mereka rela, dicucuk tangannya, diinfus mereka sedia, disuruh nebus obat dengan biaya mahal, mereka galak demi sembuh. Untuk sembuh tadi, demi sembuh. Nah ini kita yang sehat bugar, katik penyakit, nyari penyakit di jalan raya. Iya, gage apa dia namanya, budak muda ini, nongki ya. Nongki benar ya. Budak-budak muda nih, kami banyak istilahnya dapat dari rajin lah. Ada gacor. Semalam dapat lagi istilah gacor.
Itu jadi budak-budak Gas. muda ni gas lah. Ya. Itu gas tu beliau. Gas lah. Apa jual gas kan? Iya. Jadi budak-budak muda ni kan hobi nongki-nongki. Kongko-kongko. Kongko-kongko. Wong kita lama kongko-kongko, nongki-nongki. Kaget iyo kalau seandainya kita nongki tu dak katik terjadi hal-hal. Tahunya kaget ada kelompok yang lewat saling sambit kata-kata yang dak pantas, akhirnya berbala, tawuran. Apalagi yang Palembang ni kan terkenal dengan kalau sudah tawuran penting berbala dulu. Iya. Apa dia ceritanya katik urusan. Temperamen dah. Yang penting berbala dulu. Kalau sudah selesai ada yang meninggal, aku tak tahu Pak masalah apa. Aku melok baik berbala. Kira-kira macam itu. Sayang jadi mumpung kita sehat, mumpung kita masih dititipkan umur, ya benar-benar lah masa muda dah akan datang kedua kali. Cik Doli ni rainya bet muda. Tapi pada dasarnya sudah senior juga Tidak. ya lah 3 berapa kamu? 321. 32 Selisih dengan aku 20 tahun. Masya Allah. Oke, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ini adalah mempersiapkan dia harus hati-hati betul Ustaz ya. Siap. Untuk mencermati Ustaz. Mungkin Ustaz sembari kita menunggu Mang Cek Bicek kita di rumah bertanya Ustaz, kita jatuh juga mungkin ada jemaah studio kita pengen bertanya dari sebelah kiri kita mungkin Ustaz tadi Ustaz. Ya silakan Pak Ustaz. Dengan nama Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raju Akbar. Oke. Saya ingin bertanya Ustadz. Ya, Siap. silakan. Sebentar lagi kan kita Ustadz akan memasuki tahun baru Ustadz, 2024. Nah, bagi anak-anak muda cak kami nih Ustadz, pesannya apa nih Ustadz? Biar kami tak kelupa, tak biar kelalaian, biar Istiqomah. ingat terus keimanan kita, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tetap terjaga Ustadz. Oh, Terima oke, kasih baik. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini mak mana Ustaz? Kira-kira Ustaz ya, bagaimana anak muda ini untuk nyiap ke diri di tahun 2003 nih, mungkin yang majelis, hobi majelis ini tetap istiqomah, tetap terjaga Ustaz dan sebagainya Ustaz, hal-hal positif Ustaz. Yang pertama bagi generasi muda seperti Raju ini kan belum punya bini, otomatis belum berbini, belum punya anak. Pikir ke depannya nak berbini, nak punya anak, Keluarga. nak punya keluarga. Kalau kita sembarangan hidup, jangan kena berbini, bercewek lagi saro, buntu. Untuk Iya, cewek ente nak ngajak minum, iya tak? Apa? nak bawa ke gue Nak calon dibawa ke mertua. kue. Nak Iya. ngetok pintunya Nah, Ustaz, kalau kita hidup sembarangan, kata identitas jelas, mana cewek galak? Apalagi mertua. Sudah-sudahlah. Kita dulu dari hidup saro, jadi nak ngapel ke rumah betina tuh, kalau kita kata identitas, dia usir orang tuanya. Coba kalau kita ada identitas, anaknya dipanggil, kue dimetukannya, Pisang goreng laju. pisang dikeluarkannya, tahan maknya bermodal untuk melayani kita tadi, Calon mantu tadi. calon mantu yang punya identitas jelas. Nah, generasi-generasi muda kan bayang ke depannya nak punya bini, ke depannya nak punya anak. Kalau hidup kita sebasingan, kaget nyari gawe saro. Dampak nyari gawe saro, ujung-ujungnya pengangguran, ujung-ujungnya begal, ngerampok, bunuh wong. Hidup tak jelas. Bebini lah tidak, hidup tak jelas, masuk penjara. Jadilah bujang tua sampai umur 60. Ya, kira-kira apa itu. Nah, yang kedua, mak mana biar stabilitas keimanan kita terjaga. Hari ini hidup subur yang namanya majelis. Kita bersyukur di Palembang ini banyak majelis. Ya, bahasa kawan sebelah tuh hijrah. Jadi sering-seringlah hadir ke majelis, walaupun kita bukan alumni pesantren, walaupun kita tidak pernah kuliah di IAIN, UIN, sering-sering ke majelis. Ustaz, ada telepon kita Ustaz, mungkin kita angkat dulu Ustaz. Siap. Bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus mungkin Ustaz, lanjut Ustaz. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Lupa bertanya. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Mohon maaf. Saya Imam Ramadan Pak Imam. dari Sungai Pinang. Oke, Pak Imam dari Sungai Pinang. Silakan Pak Imam. Untuk bertanya, Ustaz. Ya, silakan Pak. Ini kan bahas ini, Ustaz, nabi seperti contohnya kita nih bakar-bakaran, begadang, makanan. Nah, aku ini anaknya, Pak.
Gimana cara kita menghindarnya, Ustaz? Oke. Bagaimana cara menghindari ajak teman-teman untuk begadang dan bakar-bakaran di akhir tahun nih Ustaz, Pak ya? Ya. Oke. Oke, makasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agus ini Pak Imam nih mungkin pengen diajak teman atau pengen diajak teman untuk acara-acara di akhir tahun Ustaz. Euforianya Ustaz, ya begadang, bakar-bakar dan segala macam sampai mungkin larut fajar, larut habis subuh Ustaz baru. Ini udah menjadi agenda tahunan ya di seluruh Indonesia maupun seperti itu. Ini gimana kita menyikapnya Ustaz? Pak Imam, makasih. Kami dulu waktu masa-masa SMA dihadapkan dua pilihan. Kami harus ikut kegiatan masyarakat di tempat kami berada, di mana hampir setiap malam minggunya pasti kami begadang. Di situ ada gap, di situ ada musik. Pokoknya sampailah menjelang subuh baru berhenti. Terutama malam-malam tanggal abang, termasuklah malam tahun baru. Awal-awal itu kami peloi kegiatan-kegiatan seperti itu, namanya hidup bermasyarakat. Nah, tapi ada dampaknya ketika kami di sekolah, kami tengantuk. Jadi setelah kami tahan rasa kantuk itu, tak baca, tak pinjam deh, tengantuk-ngantuk. Akhirnya kami membuat kesimpulan, aku harus mengikuti kegiatan masyarakat atau aku harus milih sekolah. Nah, kalau aku mengikuti kegiatan masyarakat, ku abaikan sekolah, artinya sekolah aku korbankan, masa depan juga melok dikorbankan. Tapi kalau aku ngambil keputusan sekolah, ada konsekuensi, siap-siap pasti dibully masyarakat, dibenci, dan seterusnya. Nah, kami putuskan ini masa depan, dan ini bukan menyampingkan masyarakat, bukan. Kami pilih. Jadi Bapak, kita ada kehidupan, prioritas kehidupan. Kita ni nak ngapo ke depannya. Nah, Bapak misalnya pedagang. Kalau kita lanjut balik lagi Ustaz. Ada yang lewat satu ini Ustaz. Oke, Pak Imamnya. Oke, pemirsa Mang Cek Bicek, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang muhasabah di nyambut tahun 2024. Jangan kemana-mana, di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi Jumat ini kita akan membahas masalah muhasabah dalam menyambut tahun 2024 bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Haji Agus Dodi Sukri MPDI. Tadi beliau telah menyinggung dan membahas dengan bagaimana mulai dari persiapan, apa hal-hal yang harus kita siapkan dan apa hal-hal yang harus kita muhasabahkan, evaluasi dan koreksi kembali. Dan ini juga Mang Cek Bicek, Cek Doli pengen kembali mengingatkan kembali kepada seluruh Mang Cek Bicek, itu dalam ada diriwayatkan oleh dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan, koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab dan berhiaslah dengan amal soleh untuk pagelaran yang paling agung pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmizi. Dan mudah-mudahan kita akan mempersiapkan diri kita untuk yang perjalanan yang lebih jauh, yaitu mempersiapkan yaumil akhir nanti, ya akhirat, yang insya Allah mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan Mang Cek Bicek, insya Allah kita akan menyambung kembali tentang tema kita, yaitu muhasabah menyambut tahun 2024. Saat kita akan menyambung kembali pertanyaan Pak Imam tadi saat terkait masalah dia bakar-bakaran di akhir tahun dan sebagainya. Bagaimana nih cara menghindar tadi saat? Mungkin terputus tadi saat. Silakan Ustaz. Baik Pak Imam, kami lanjutkan tadi karena ada iklan. Jadi kami memilih bahwasanya kami harus pilih sekolah ketika itu, dan kami siap dengan konsekuensi terhadap masyarakat. Dan memang betul ada pilihan pasti ada akibat. Jadi kami mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali kegiatan begadang, termasuk malam tahun baru. Masih enak bakar-bakaran, berarti ada yang dimakan. Nah, ya. Nah, ini ada yang malam tahun baru nginep di hotel. Staycation, Ustaz. Apa dia? Staycation bahasanya. Namanya staycation. Iya. Malah istilah baru pula. Jadi
Pak Imam pasti punya pekerjaan atau Pak Imam pasti punya mungkin kalau kuliah punya latar belakang mahasiswa ya. Nah, yang jelas kalau dari suaranya caknya wong lah begawi ya. Dia begawi. Pak Imam pasti ada pekerjaan, pegawai. Kalau Pak Imam melok begadang sampai subuh, biasanya umuran-umuran cak kita ni ada efek samping biasanya. Sakit pala, Ngantuk. ngantuk sudah pasti, sakit ingas. kepala, sudah tuh yang jelas penyakit. Sama saya nggak ingas biasa. Nah, ingas kalau tidur kan ingas biasanya. Meringas. Meringas, ya, meringas, emosi, bala. Bala. Jadi tersinggung. mana caranya? Ya, njok lah alasan yang kira-kira uang itu tidak marah. Misalnya, maaf Kurang aku sehat. bisa kurang sehat, Kurang sakit sehat perut, badan. atau aku mudik misalnya. Tapi metu dari rumah, jangan tak metu kan. Nah, mudik ke dulur, misalnya bapak tinggal di Sungai Silaturahmi. Pinang, ke Palembang kan, nah itu apa melir istilahnya kalau lama itu kan melir ke Palembang ya, Tapi ke ke tempat Palembang nyok cetak-cetuk tahu nama melok. mungkin keluarganya kami yakin tidak Tidak, itu ya. tidak. Karena dari pertanyaan Pak Imam tidak kata Tidak kamu mau tadi ya, iya. tidak dibiasakan dengan kehidupan cak Hidup itu. biasa, Cak. Ya, Pengen mudah-mudahan. menghindar ini saat beliau Menghindar. ini. Gimana caranya kan? Atau kata kamu tadi staycation ya. Staycation. Tapi sambung rumah, jangan sambung yang lain. Wong rumah, Iya. Lagi yang rumah jadi-jadian ya. Ini insya Allah adat menghindari adalah salah satunya Ustaz. Mungkin ada hal-hal yang mungkin dialaskan Ustaz ya. Diberikan alasan yang baik mungkin. Iya, apa kata kamu tadi sakit perut, Sakit perut. atau mudik kan, yang memang mereka ngajak udah kata di tempat kamu. Ya, nah. Tapi kalau di akhir tahun ada mengajak hal-hal yang sifatnya zikir, mungkin taubat ataupun ada majelis malam. Walaupun di akhir tahun 2023 saat di akhir puncak. Ya, alhamdulillah kita bersyukur warga Palembang ini khususnya pengurus masjid banyak yang mengadakan kegiatan-kegiatan yang penuh keagamaan. Misalnya walaupun bukan malam tahun baru Hijriah, muhasabah. Ya. Diisi dengan zikir, diisi dengan istighosah, zikir-zikir minta ampun, sholat taubat, sholat tasbih dan sebagainya. Kalau ada pengurus masjid ngajak seperti itu, peloi. Pak sampai jam 11 sampai jam 11, nah peloi. Daripada melok yang Gawi tidak benar. tidak benar tadi. Ya. Oke, Ustaz. Ini mungkin pekerjaan orang tua di zaman akhir zaman nih, Ustaz. Mungkin agak cukup berat, Ustaz. Ya, mungkin bagaimana, Ustaz? Mungkin ada tips dari Ustaz, mungkin ada trik bagaimana orang tua untuk kira-kira nak nega budak nih, Ustaz. Nega anak-anak nih mungkin kalau hal-hal yang mungkin kurang berkenan untuk keluar di pada saat puncak-puncak malam tahun baru dan sebagainya, agar mungkin wong tua juga takut terjadi apa-apa, Ustaz. Nah, gimana cara orang tua, Ustaz? Atau membuat kegiatan di rumah sendiri atau hal-hal yang lain mungkin. Memang kata kamu tadi, siapapun yang berprofesi sebagai wong tua hari ini, dengan wong tua kita yang kita ketika itu masih kecil, beban kita hari ini 2 kali lipat dari wong tua kita. Dulu kita tidak pernah mengenal gadget, hari ini budak baru lahir pun sudah tahu gadget. Tidak usah diajari, budak bayi itu lah tahu geser-geser. Iya, tidak usah diajari, lompat ngomong dia. Jadi tugas kita memang jauh lebih berat. Mana caranya isi ya balik ke kita tuh lah, Cak, kamu kan terbiasa dengan keadaan yang tidak pernah mengeuforiakan malam tahun baru. Ya kita aja malam tahun baru sama dengan malam-malam yang lain. Kalau memang perlu, kata kamu tadi, kumpul keluarga, kalau memang nak masak, makan, kita baca Yasin dulu. Habis maghrib kita baca Yasin, sudah itu berdoa bersama, zikir bersama. Atau zikir apa, minta tahun 2024 kita lalui dengan jauh lebih baik. Kalau memang perlu nasi minyak, ada raju, ya. Itu jadi isilah malam-malam kegiatan tahun baru itu dengan yang bermanfaat baik bagi kita maupun bagi keluarga kita. Kalau memang kita tidak terbiasa ngadakan zikir di rumah, paling tidaklah kumpul di rumah habis salat Isya tidur, selesai. Subuh pacak bangun tidak telat. Kebanyakan hampir rata-rata Ustaz ya, mau di puncak akhir tahun itu subuh ketinggalan kalau Ustaz ya. Lemak subuh ketinggalan, yang banyak ditemukan ini kondom. Masya Allah. Iya. Kalau subuh ketinggalan masih ada harapan dia subuh qadha kan, qadha subuh. Ini kondom banyak ditemukan kan. Ini gimana kita menyikapnya Ustaz sebagai umat muslim ketika kita melihat mungkin saudara kita
atau orang terdekat kita, orang-orang yang mungkin yang dulu mungkin tidak ikut-ikutan akhirnya ikut-ikutan nih Ustaz. Ini gimana kita menyikapinya Ustaz mungkin? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Pertama, kalau kita tidak ketika melihat kemungkaran itu cegahlah dengan tangan. Ya. Artinya dengan kekuasaan. Caknya tidak kena kita. Pejabat bukan. Kecil kita kan. Tidak bisa tantangan. Tidak bisa tantangan. Atau yang kedua, fabilisani, dengan ucapan nasihat. Kita misalnya bapak ya dengan nasihat, kita kakak dengan nasihat. Seandainya kita anak bungsu sekalipun, ya kita nasihati orang kita, "Bak, kamu kan nyekolahkan aku di sekolah Islam, kamu kan nyekolahkan aku di TPA. Madai bak kamu ngajari yang tidak benar." Nak melok-melok juga. Iya. Nah, meskipun anak walaupun bungsu budak SD, tapi kalau dia sudah ngerti itu tidak baik, tidak apa-apa. Perkataannya bagus Ustaz ya. Iya. Keluar dari lisannya. Karena tugas berdakwah itu bukan tugas ustadz baik seluruh wong. Nah, kalau kita tidak mampu, terakhir Dengan doa. fabiqalbi, dengan Doa. hati kita, wa huwa adhaful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Jadi kita mendoakan semua Ya, kita doakan seluruh bangsa Indonesia saat ini, Palembang dan Sumatera Selatan insya Allah jauh dari bala dan juga jauh dari hal-hal yang mungkin tidak dikenankan Allah saat ya. Amin. Oke Ustaz, mungkin ada jemaah kita dari pemirsa juga Ustaz yang baru bergabung selepas sholat asar maupun dari aktivitas kantornya Ustaz. Mungkin silakan Ustaz, mungkin ada kesimpulan maupun ada himbauan kepada seluruh warga Palembang, pemirsa kita Mang Cek Bicek itu di rumah Ustaz. Siap Bapak, Ibu, jemaah Pal TV, penonton, pemirsa Pal TV maupun teman-teman kami yang ada di studio. Sebagaimana yang kami sampaikan dengan Raju tadi, bagi generasi muda, bayangkan Bapak Ibu kita bakal tambah tua, akhirnya tak berdaya. Ketika Bapak kita, Ibu kita sudah tua, tak berdaya, posisi kita kaget, apakah benalu bagi wong tua kita atau posisi kita bermanfaat bagi wong tua kita. Artinya seluruh beban kehidupan wong tua itu kita siap menanggungnya. Kita siap jadi penopang keluarga. Nah, jangan sampai kita jadi benalu. Rokok masih nak minta dengan wong tua. Awak lah ada bini, ada anak. Mbak berasan rokok sebatang. Awak lah ada bini, ada anak. Saking saronya kehidupan dia ketika itu. Nah, bayangkan ketika Anda nanti pada masanya dewasa, wong tua Anda sudah bertambah tua, posisi kamu itu sebagai apa? Itu untuk generasi muda. Bayangkan, kemudian bagi generasi sudah parubaya, ingat 10 tahun, 20 tahun lagi, kita pun akan mendapat giliran tak berdaya. Nah, ketika kita tak berdaya itu, kalau kita tidak tingkatkan iman, sholat malas. Tapi kalau wong imannya bagus, moga lah terkapar, pikirannya nak sholat tu lah. Nah, jadi bentuklah karakter pribadi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Seandainya kita dititipkan umur yang panjang dan kita dinjuk rezeki penyakit, tak berdaya, ingatan kita masih nak pengen ibadah. Coba kalau kita tak terbiasa dengan ibadah, ketika kita sudah tak berdaya, ya sudah, kita tinggal pasrah. Itu banyak terjadi. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Jadi kita harus menyiapkan diri lebih baik lagi saat di tahun 2024 Betul, dengan iman kita juga terjaga saat dan juga insyaallah amal-amal soleh kita saat ya. Syukuran kasiran Ustaz Agus Dodi telah hadir di studio kita Ustaz. Mata Allah betul hayati Ustaz. Semoga panjang umur, sehat selalu Ustaz, dan insyaallah kita tahun 2004 lebih baik lagi Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa Mang Cek Bicek, tak tanpa terasa kita telah berada di penghujung acara kita, dan tentu saja tadi apa yang telah dibahas, yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Agus Dodi SPD MPD Al-Hafidh. Beliau tadi telah menyampaikan bagaimana generasi muda dan generasi parubaya maupun hari ini yang hidup tahun ini di 2023 dan 2004 insyaallah ke depannya, mari kita mempersiapkan diri kita lebih baik lagi dalam ridho dan naungan kasih sayang Allah ya rabbal alamin. Dan Mang Cek Bicek ini juga alhamdulillah apapun yang dikatakan dari Umar bin Khattab juga sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Sadad bin Aus bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan orang sesudah kematiannya, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengcek-bicek pemirsa Palti Pindiram Allah, mari kita mempersiapkan diri kita untuk hari esok yang lebih baik lagi, yaitu insyaallah dalam naungan, dalam ridho kasih sayang Allah. Semoga bangsa Indonesia dan Sumatera Selatan Palembang akan dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, fitnah, yang insyaallah mudah-mudahan di tahun ini kita akan lebih baik lagi, dan insyaallah mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita, amal ibadah puasa kita juga, amal zikir kita juga, semua amal sunnah kita semuanya, amin ya robbal alamin. Dan Mang Cek Bicek jangan lupa saksikan terus program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 sore, yang tentu saja di Pal TV memang punya kita. Akhirnya aku Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Pal TV yang bertugas mohon undur diri dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.